Halo, selamat datang kembali di channel Tom Teno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas coding untuk MK5 atau MT5. Nah, saya ada kepikiran untuk membuat AI yang dimana berbasis pada breakout ya. Nah, ini saya namakan AI-nya range breakout ya. Jadi, konsepnya seperti ini. EA akan kita tentukan range waktu dari jam berapa ke jam berapa. Di sini biasanya kan orang ada range di antara di Asian Session atau London atau New York. Nah, di range itu biasanya sebelum muncul news atau di New York itu, contoh ya, harga akan sideways dulu ya. Jadi akan ada high low high low high low high low. Nah, di sini akan kita tandai di area itu, di range itu, di antara waktu itu high-nya berapa, low-nya berapa. Nah, nanti kita akan breakout di situ. Nah, di sini nanti kita bisa tentukan dari mulai jam berapa. Tapi di sini saya buatnya pakai waktu server broker. Jadi kalau kalian yang biasa menggunakan misalkan York Session jam 7 WIB atau jam 8 WIB, harus kalian konversi dulu. Caranya gampang. Anda cukup lihat di waktu Anda sekarang di kota Anda, kemudian Anda lihat di sini. Nah, di sini ada market watch. Anda lihat aja waktu di sini itu selisihnya berapa. Misalkan selisihnya 4. Nah, berarti Anda tinggal kalau misalkan jam 7 pengen mulai jam 7 malam ya berarti Anda kurangi 4. Jam 7 kan jam 19, kurangi 4 berarti jam 15. Berarti Anda perlu input jam 15 di sini karena dengan waktu server kita bisa lebih akurat. Karena kalau kita menggunakan waktu lokal, bisa sih dibuat lokal. Tapi nanti kalau misalkan Anda servernya atau VPS-nya Anda mengalami reboot, kemudian jamnya nggak sinkron lagi, akan meleset ya. Jadi VPS harus selalu sinkron ke jam lokal. Tapi kadang kan VPS kita bisa di London di mana-mana dan jamnya tidak sama. Makanya lebih aman menggunakan waktu server. Oke, langsung aja kita buat AI-nya. Jadi pertama kita masuk ke sini dulu, kita bikin bagian export. Ya, saya klik new di sini, kemudian pilih export advisor, kemudian next, kemudian saya kasih nama range breakout YT gitu ya untuk YouTube ya. Kemudian next, finish. Ini saya akan berikan tutorialnya agak cepetan, dari saya anggap Anda sudah sedikit bisa atau minimal bisa sedikit lah, jadi bukan dari nol ya. Kalau silahkan tonton video yang sebelumnya saya tentang dasar-dasar MKL4 bisa menjadi basic, karena MKL5 saya belum pernah membuat dasar-dasarnya. Oke, pertama muncul seperti ini. Kita pertama kali kita perlu masukkan include ini dulu. Kita perlu masukkan ini ya, include trade MK8, trade account info MK8.MK8. Ini Anda harusnya kalau MK5 sudah sedikit paham ya. Ini untuk mempermudah kita saat melakukan trade, yaitu open posisi, pending order, instant order. Kemudian untuk melihat posisi-posisi, misalnya informasi dari akun-akun itu bisa lihat di sini dengan mudah. Jadi ini semacam shortcut yang ada di file di sini, di include ya. Anda bisa cek di sini, di include, di file trade. Nah, trade di sini ada trade account info, di sini ada order info, juga ada, macam-macam ada. Ya, jadi ini sekilas saja, Anda tinggal tulis seperti ini. Nah, kemudian kita bikin seperti ini. Trade-nya kita bikin si trade, ini kita bikin trade, maksudnya adalah kelas trade-nya kita bikin nanti dengan manggil trade, nanti kita akan open posisi, nanti Anda akan lihat. Kemudian untuk melihat position info, kita pakai kode position atau pakai awalan position. Untuk order info, position info ini adalah posisi yang terbuka, order adalah merupakan pending order. Ini account info ya, account info. Ini biasanya pakai 4 ini. Ini entah nanti ada yang dipakai atau enggak, saya defaultnya seperti ini. Nah, kemudian kita bikin dulu parameter untuk waktu. Nah, seperti ini, kita bikin grup
input group time schedule setting ini bebas, kata-katanya ini cuma untuk menggolong-golongkan aja biar apa ya, menunya itu enggak memanjang ke bawah tanpa keterangan, jadi ada grup-grupnya. Nah, lalu kita input seperti ini, bikin input untuk start hour, start minute, end hour, end minute, bentuknya integer. Nah, ini untuk nanti untuk maksudnya mulai dari jam 15.00, kemudian endingnya jam 16.59, ini akan melakukan pencarian high dan low-nya. Oke. Kemudian saya bikin ini untuk manajemen load-nya. Jadi nanti kita bisa pakai auto load. Jadi auto load ini akan menghitung load berapa yang dibutuhkan jika kita menggunakan modal tertentu dengan stop loss tertentu. Jadi di sini ada perhitungannya dengan modal, ketahui stop loss, maka kalau kita ingin loss-nya risikonya berapa persen, nanti akan menggunakan lot yang sudah ditentukan otomatis. Ya, contohnya ini 1 misalkan 1%. Dan ini defaultnya saya bikin fixed lot ya. Ini kan ada pilihan fixed lot, lot by risk. Nanti ini bisa di drop down menu nih, diklik bisa ada pilihan fixed lot, lot by risk ya. Ini misalkan diganti 4% gitu ya. Ini bentuknya persen ya. Kemudian kita bikin general inputnya. Nah, seperti ini. Nah, inputnya biasa ya. Jadi misalkan ada lot, magic number. Nah, ini saya berikan order distance point di mana jika harga sekarang dengan high dan low-nya itu high dan low-nya itu terlalu dekat, yaitu di bawah 200, maka dia tidak akan open posisi karena terlalu dekat. Kemudian ini distance ini adalah untuk menentukan jarak dari high low. Misalkan high-nya di harga 4.000, maka nanti berjarak 10 poin. Kemudian ini stop loss, ini take profit, kemudian ini expiration order. Jadi nanti bentuknya kan pending order ya. Expiration dalam menit. 240 ini berarti, ini kan menit ya, bagi 60 berarti sekitar 4 jam ya. 240 bagi 60 adalah 4, berarti 4 jam. 250 menit itu sebenarnya 4 jam. Oke. Kemudian di sini saya akan juga buat adanya trailing. Nah, kenapa saya pakai trailing? Karena namanya breakout biasanya harga langsung nge-grip nih, bukan nge-grip, melonjak, ya kan? Harga langsung melonjak, kita perlu trailing stop untuk menangkap pergerakan itu. Jadi saat dia turun, stop loss-nya udah bergeser ke profit, ya. Jadi di sini saya bikin ada trailing stop, kita bikin ada pemilihannya mau pakai true atau false nanti, mau pakai trailing stop apa enggak. Kemudian trailing startnya 30 nih defaultnya, trailing stopnya 30. Kita ke on ini dulu. Jadi di mana saat ya dipasang, ini langsung ngapain ya. Jadi pertama EA. Nah, ini karena saya mau pakai timer, on timer bukan on tick ya. Jadi on timer ini agar hitungannya nanti kalau on tick itu kan ya bergerak berdasarkan tick. Jadi bergerak tick itu kalau ada freeze dia nggak ada satu tick, berarti dia akan nggak bergerak. Nah, kalau timer kita bikin 60 ini adalah berarti 1 menit. Berarti dia tiap 1 menit dia akan, atau gini, kita bikin 1 detik aja, 1 detik. Jadi dia tiap detik dia akan bergerak membaca situasi atau mengerjakan EA-nya. Berarti nggak kalau ada tick yang nge-freeze dia tetap jalan. Oke, kenapa pakai on timer? Biar penghitungan range-nya valid karena kita menggunakan jam. Ya, range-nya jam berapa sampai jam berapa, jadi menggunakan timer ya. Pendapat saya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita pertama akan bikin on timer dulu di sini. Jadi seperti ini. On timer, buka kurung tutup, kurung awal. Nah, seperti ini. Nanti kita akan masukkan datanya itu adalah di sini. Nah, di on timer ini kita akan menentukan yang berhubungan dengan nanti start waktunya, start range sama end range-nya. Jadi start sama mulai sama berhentinya atau selesainya. Jadi pertama di on timer ini kita akan membuat struktur waktunya dulu ya. Jadi di sini kita bikin seperti ini. Kita bikin seperti ini, saya jelaskan. Jadi kita bikin variabel TM berbentuknya MBKLD time seperti ini. Kemudian kita bentuk struktur waktunya adalah
kita bikin nama TM tadi dengan name time current atau ini struktur hanya sebenarnya untuk mengambil format dari waktu ya. Kemudian untuk set hari ini kita bikin TM titik hour adalah start hour. Start hour itu yang kita di sini tadi. Kemudian TM minute, start minute. Kemudian second ini perlu nggak usah nggak apa-apa. Nah kemudian kita range start adalah struct to time. Kalau ini kan time to struct ya, jadi dari waktu menjadi strukturnya ini. Kemudian dari struktur yang terpecah ini digabungkan menjadi time, struct to time TM. Nah ini fungsinya apa sebenarnya? Ini untuk n hour juga sama, range n, struct to time TM. Ini maksudnya adalah kita kan inputnya berupa jam dan menit, dan ini terpisah. Padahal formatnya itu adalah untuk di MCL ini formatnya adalah jam titik 2 menit gitu ya. Jadi seperti ini formatnya, misalkan jam, kita tulis ini misalkan jam 19.00 ya, 19 seperti ini. Nah, dan mungkin nanti di sini ada detiknya juga seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya hanya untuk menginput start hour, start minute, end hour, end minute, kemudian mengembalikan ke struktur waktunya sesuai dengan format MKL5 ya. Kemudian setelah itu kita melakukan fungsi seperti ini. If kondisinya adalah time current lebih besar atau melebihi range n seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi konsep EA-nya adalah gini. Misalkan kita tentukan jam ini tadi kan jam 15 sampai jam 16.59. Jadi saat dia ke jam 16.59, pas saat jam 17, dia langsung menghitung tertinggi terendahnya di high low-nya di antara rentang waktu ini ya. Jadi konsep rumusnya skripnya adalah jika waktu sekarang atau waktu server, waktu saat ini melebihi range n, nah maka kita akan melakukan calculate range ya. Jadi kita akan mengkalkulasi range-nya. Di range itu high low-nya bagaimana. Nah, ini nanti saya terangkan nanti ya. Jadi ini sebenarnya untuk membatas aja, biar ini tidak melakukan kalkulasi terus. Soalnya kalau misalkan di atas range n kan misalkan jam tadi 17 ya. Jam 18 dia akan menghitung terus, jam 2 akan menghitung terus, akan terhitung terus. Nah, pakainya pembatas ini. Jadi dia menghitung saat variabel range down ini false. Jadi pertama kita akan buat dulu variabel berbentuk boolean di atas ini. Ya. Jadi range down ini ditentukan false. Jadi jika false, maka dia akan menjalankan ini, calculate range ya. Nah, sekarang kita bikin calculate range-nya dulu. Kita taruh di bawah onTick sini. Nah, kita menghitung high low range-nya ya. Jadi Anda bisa cek di sini. Jadi ini file void-nya namanya calculate range. Kita pertama tentukan nilai high dan low-nya untuk penentuan tertinggi terendah dulu. High berarti di minus dBl max. Low-nya adalah dBl max. Ini nanti Anda tulis saja. Ini maksudnya adalah kita mencari variabel tertinggi dulu. Karena kita akan mencari low. Berarti kan kita pembandingnya dengan yang tinggi. Kalau tingginya berapa? Kita kan nggak tahu. Jadi kita yang tertinggi ya alias max. Jadi misalkan nilainya 1000, dia akan berjalan karena dia nanti akan berada di bawah, nanti di sini ya, ada di bawah 1000. Nah, high ini kita akan mencari terendah, mungkin bisa 0 atau kita bikin minusnya ini aja. Jadi nilai high ini akan selalu berjalan. Oke, kalau nggak paham, lanjut aja. Nah, kemudian di sini kita bikin for loop dengan periode M1 seperti ini ya, dengan bars, datetime, T, iTime, jadi memasukkan variabel T ini, membuat variabel T yang berisi waktu dari I. Nah, di sini nanti akan dengan kalkulator ini akan terhitung mananya yang tertinggi dan mana terendah di range waktu yang kita
tentukan. Anda contek aja seperti ini ya. Nah, berarti coba kita compile. Nah, ini ada yang undeclared high low-nya. Nah, berarti ini ada yang masih belum benar, ada yang belum di-declare. Kita bikin variabel high low-nya dulu. Di sini. Nah, double high dan low ya. Nah, sekarang tinggal ini ring start, ring end-nya yang belum pas. Karena memang belum dibuat. Kita perlu buat juga sama. Nah, sekarang kita udah selesai karena tadi belum bikin ininya, ring start, ring end-nya. Bentuknya datetime ya. Nah, berarti kita sudah sampai di mana bahwa setelah memenuhi syarat, yaitu melewati waktu range-nya, range n-nya atau n hour-nya melewati, maka langsung melakukan calculate range, di mana calculate akan menentukan nilai high dan nilai low-nya ya. Kemudian di sini setelah menemukan nilai high low-nya, saya akan membuat kotak atau drawing angle-nya, rectangle-nya ya, biar kelihatan ya. Jadi gini. Nah ini, jadi setelah kita berhasil menghitung high low-nya, maka kita bisa membuat rectangle-nya. Kita bikin di bawah sini. Nah ini draw rectangle. Cara seperti ini, Anda contek aja kan diterangkannya, susah cara neranginnya ya. Ini rectangle seperti ini. Kita compile, nggak ada error. Nah, jangan lupa kalau kita melakukan draw, kita juga melakukan fungsi untuk mendelete-nya, karena saat apa namanya dicopot, dia harus hilang. Kemudian kotak ini nggak akan saya biarkan ada terus karena akan memenuhi memori lama-lama ya. Jadi akan melakukan penghilangan, mungkin setelah 1 hari hilang atau 1 minggu hilang seperti itu ya. Nah sekarang kita bikin untuk delete-nya dulu. Taruh di bawahnya. Ini delete boxes. Oh ya, ini saya gedekan tulisannya ya biar jelas ya. Nah, delete all range boxes. Jadi bikin seperti ini for loop ya, untuk karena ini namanya pakai ini ya, pakai apa namanya, draw-nya ini kan dia akan mengedraw terus. Ini melakukan draw kotak. Jadi kan kotaknya ini kan akan ada titik-titik di tiap candle ya. Karena misalkan ada 5 candle, berarti kan dibentuk 5 candle, makanya dia akan banyak nih, range box plus time to string ring start. Dalam banyak, kemudian makanya kita dealnya harus pakai for loop. Ya, seperti ini, sudah silakan dicontek aja. Oke, setelah itu kita compile. Nah, delete ini kita harus taruh di sini, misalkan di on the init. Nah, on the init seperti ini. Jadi saat EA dilepas akan melakukan delete all range box seperti itu. Oke, kemudian lanjut kita setelah membuat kotak, berarti kita harus melakukan open order, yaitu memasang pending order, baik berdasarkan high low yang ada. Nah, di sini kita harus membuat fungsi untuk send by order dan send sell order. Oke, kita buat dulu. Pertama, kita buat ini masih di global ya, area global. Send by order seperti ini. Jadi kita akan melakukan send by order dengan entry-nya ini adalah entry di harga yang ditentukan. Kan nanti ketemu harganya ya, saat seperti ini kan ketemu apa namanya? Di sini tadi calculator yang ketemu high low-nya akan menjadi patokan entry-nya. Nah, kita akan entry di sini. Nah, kita seperti ini. Jadi kita akan send by order berdasarkan nilai high, ya kan ketemu high-nya ya, atau tertingginya, ditambah distance. Distance-nya yang kita buat, contohnya tadi, distance ini adalah 10 atau 10 poin ya, dalam jarak 10 poin. Caranya adalah distance ini 10, karena berbentuknya belum poin atau angka 10, kita kalikan dengan ini. Sehingga ketemu send by order di entry harga ini. Nah, harga ini kan akan dihitung di sini. Harga ini, maka masuk ke sini.
Kita bikin asnya dulu, simbol info double, simbol as. Nah, jika harga as melebihi nilai entry atau ini, harga as itu terlalu dekat dengan ini tadi atau 200 poin, maka robot EA tidak akan melakukan eksekusi alias return. Jadi begitu harga asnya ada jarak sekitar minimal 200 poin, maka dia akan melanjutkan fungsi di bawah. Di mana kita akan menghitung TP-nya, yaitu TP adalah dari harga entry ditambah take profit, SL entry minus stop loss ya. Kemudian kita hitung normalized double ini sebenarnya nggak terlalu ini, teman. Kalau Anda pengen yang standar pembuatan EA yang benar, yang bisa diupload ke MKL5, Anda harus pakai normalize ya, untuk menghitung lotnya. Karena lot itu kan bisa hitungannya jadi 0,0111 itu nggak ada. Jadi dia akan menormalkan memakai lot yang wajar. Kadang ada nih broker yang lotnya minimal 0,1. Maka EA karena EA menghitungnya 0,01, dia akan menormalize dengan membuka 0,1 sehingga tidak error gitu. Kita bikin fungsi normalize-nya dulu. Ini kita bikin di sini. Ini send by order, kita buat selnya dulu ya, selnya belum. Oh ya, tadi saya belum jelaskan. Jadi kita nih bikin lotnya di normalize, nanti jelaskan normalize-nya ya. Setelah itu kita open ini, melakukan trade buy stop dengan nilai lot. Nah, lotnya ini karena ada auto lot, ada rumus seperti ini. Anda bisa contek seperti ini aja. Jika lotnya menggunakan lot buy risk, maka lot kalkulasinya adalah menggunakan ini, calculate lot. Calculate lot ini ada fungsinya, nanti kita buat. Kemudian lotnya nanti akan ketemu, lotnya berdasarkan lot by risk. Jadi jika auto lotnya sama dengan lot by risk ya, kalau nggak menggunakan lot by risk ya berarti lossnya ini menggunakan nilai lot biasa. Jadi maksudnya gini, jika kita pilih fungsi auto lot, ya, tadi di sini, fungsi auto lotnya, kalau kita pilih fix lot, ini kan standarnya fix lot ya. Berarti nilai lotnya ini adalah biasa, lot biasa. Tidak diotak-atik. Kalau kita entry 0,01 ya berarti 0,01. Tapi kalau auto lotnya ditulis atau diberi lot by risk, maka menggunakan fungsi nilai lotnya adalah menjadi seperti ini. Mengkalkulasi lotnya berdasarkan risiko. Jadi kalau tidak dipilih lot by risk atau milihnya fix lot, maka menggunakan fungsi seperti ini. Nah ini calculate lotnya kita bikin dulu ya, sama NR-nya ya, sekalian. Kita bikin di bawah sini. Nah, ini calculate lotnya kayaknya pernah saya buat tutorial buat ini, tapi nggak tahu video kapan, lama. Silakan aja di pause di sini, Anda contek aja. Jadi intinya ini mengkalkulasi lot berdasarkan resiko ya, rumusnya seperti ini. Nggak usah jelas detail. Nah, kemudian normalize double tadi seperti ini. Jika Anda pause, Anda ketik-ketik ya. Ini untuk memastikan lotnya tidak sesuai menyalahi aturan broker. Ada maksimal lotnya, misalkan 200 lot maksimal, atau minimal lotnya, minimal stepnya. Kan ada nih broker yang minimal 0,1, tapi dia bisa 0,11, 0,12, atau mungkin broker nggak bisa 0,11, tapi kelipatan 0,1, 0,1, 0,2, seperti itu. Nah, ini untuk menghitung aturan broker itu. Nah, kemudian kita masukkan ke sini ya. Kalau sudah ketemu auto lotnya, nilai lotsnya adalah sesuai yang di input, mau pakai risk atau pakai fixed lot. Kemudian kita eksekusi buy stop-nya. Nah, seperti ini eksekusinya. Anda lihat SLTP dari sini, kemudian order time specified, pakai ini expirasinya, expirate-nya, caranya gini, time current, itu saat buy ordernya dipasang, atau order ini berarti pending ya. Kalau di MK5 order itu pending, kalau yang instan berarti bukan order namanya, tapi position kalau nggak salah. Kemudian ini berarti ini kan expirasinya dari waktu dipasang ditambah expiration order. Misalkan tadi kita isi 240 menit, di sini kita kalikan 60. Karena satuan di sini harusnya berbentuk detik. Jadi kalau kita isi menit berarti harus kalikan 60 kan, karena 1 menit 60 detik. Kemudian kita isi ini trade comment. Trade comment ini sepertinya belum kita buat ya trade comment ya. Kita bikin trade comment-nya, yaitu agar ada komennya sih, sebenarnya penting-penting nggak penting. Kita bikin di sini aja. Ini trade comment, range breakout, tambah simbol. Jadi dia akan menulis range breakout, simbolnya apa.
XAUSD atau GBUSD tergantung yang kita gunakan. Kita coba compile, tidak ada error. Kita telah membuat ini send by order, send sell order sama, tinggal dibalik aja ya berarti ya. Ini lihat ini, yang ini bagian ini berbeda dibalik. Ini juga berbeda. Ini nggak usah terangkan karena ini dasar sekali untuk menentukan TPSL. Kemudian ini sama ya. Oke, tapi ini ganti sell stop, tadi ini buy stop. Oke, jadi ini kita sudah melakukan order buy stop, sell stop. Oke, kita sampai mana? Tadi kita udah begitu melewati waktu, kita udah mengkalkulasi range. Setelah mengkalkulasi range, kita membuat rectangle. Kemudian setelah membuat rectangle, kita send by order. Nah, kita kemudian ini send sell order. Send sell order, low minus distance point. Ini compile, tidak ada error. Nah, sekarang saatnya saya terangkan ini. Jadi setelah dia melakukan fungsi ini, mengkalkulate, dia menggambar, kemudian dia melakukan order, masang pending order, kemudian kita rubah true dari status yang false. Kan tadi bentuknya false ya, kemudian kita berubah menjadi true. Range down, true. Fungsinya apa? Biar saat ini terbentuk, dia tidak akan mengeksekusi ini lagi. Karena sudah menjadi true, ini kan tidak terpenuhi. Kalau ini harusnya false, padahal sekarang true, maka ini tidak terpenuhi, sehingga tidak akan tereksekusi lagi. Tapi kita butuh untuk melakukan false lagi, yaitu kapan? Nah, kita tentukan terserah, Anda pengen buka tiap hari, atau buka tiap jam, atau gimana. Kalau saya, setelah membentuk calculate range, atau memasang order, maka ini akan menjadi false lagi saat berganti hari. Ya. Oke. Nah, di sini kita bikin fungsi namanya mendeteksi apakah harinya berganti. If, nah nanti di sini kita namanya bikin is new day, apakah hari baru. Nah, kita bikin fungsinya dulu. Nah, kita bikin di bawah sini, setelah ini. Ini fungsinya adalah is new day, dia akan menghitung. Nah, ini ada yang belum. Condition. Nah, condition ini karena belum diisi ya. Nanti berarti kita isi is new day. Saya jelaskan dulu sebentar secara singkat. Intinya ini mendeteksi bahwa hari sudah berganti, yaitu kita membuat variabel statik last day start sama dengan 0 dulu. Kemudian kita bikin variabel datetime bentuknya, namanya itu day start, mengambil nilai itime, simbol periode 1, berarti mengambil nilai hari, misalkan hari ini Senin, ya. Misalkan hari ini Senin, ya, hari Senin. Kemudian dia akan bertanya apakah last day start sama dengan 0. Sama dengan 0 kan berarti dia pertama benar kan nilainya 0. Kalau benar berarti last day start nilainya menjadi today start. Menjadi misalkan Senin itu adalah 1, berarti menjadi 1. Kemudian return false. Nah, kalau today start ini misalkan hari 1 tidak sama dengan last day start, berarti kan sekarang adalah misalkan pertama 0, sekarang adalah hari Senin adalah hari 1. Berarti return true. Karena true ini karena kita panggil di sini. Nah, macam ini is new day true. Maka lakukan ini tadi range down, ubah menjadi false. Oke. Setelah berubah menjadi false, kemudian ini merubah last day start menjadi today start. Berarti last day-nya tadinya nilainya 0, berubah menjadi 1, ya kan? Berubah menjadi 1. Kemudian dia akan membaca ini lagi nih. Karena ini statik hanya pertama kali ya, kemudian berubah menjadi 1. Dan ini
today start, karena today start nilainya menjadi 1 dan last day start-nya sama dengan sudah menjadi sama dengan 1, berarti kan ini sama. Karena tidak sama, maka false kan, berarti dia menghasilkan return false. Nah, ini maksudnya kalau dalam masih hari yang sama, kalau berganti hari, maka ini kan akan berubah nilainya. Ya, silahkan ini copy, Anda masukkan ke ChatGPT, terus Anda tulis terangkan ini dengan detail, maka nanti Anda akan dijelaskan berbagainya, karena saya menjelaskan ini kan akan sangat lama sekali ya. Oke, setelah itu berarti kita sudah membuat untuk mengembalikan range down-nya menjadi false lagi. Nah, tadi ini ya, dan menjadi false lagi. Tadi kan saya bilang selama seminggu, harusnya setelah seminggu, box-nya ini akan dihapus. Karena biar nggak bertumpuk di sistem memorinya, kotak-kotaknya ini terus, maka saya tiap minggu akan menghapusnya. Berarti kita bikin fungsi di sini, if, nah ini bikin fungsi jika sudah berganti minggu, maka dihapus. Nah, kita bikin fungsinya di sini, jadi sama dengan ini, cuman kita ganti periode D1-nya jadi periode D1. Namanya saya ganti aja last week start, kalau ini tadi kan last day start. Nah, seperti itu. Konsepnya sama, sehingga membaca jika harinya sudah berganti, maka nilainya menjadi true. Ini ya, sudah jadi nilainya tidak sama. Current week, ini kan last week, minggu kemarin, ini minggunya sekarang udah tidak sama, berarti menjadi nilainya true. Seperti itu, kita masukkan di sini tadi. Is new week. Nah, seperti ini. Ini sama dengan gini ya sebenarnya ya. Ini juga boleh terus, tapi biar bersih, clean, nggak usah seperti itu. Kita di sini jika sudah berganti minggu, delete all range box. Nah, seperti ini ya. Oke. Compile. Nah, berarti ini sudah jadi, sudah membuka posisi, sudah melakukan buy order, sell order, kemudian sudah mendelete box jika berganti minggu. Nah, yang belum apa? Kita bikin trailingnya ya. Kita bikin trailing. Kita tadi bikin fungsi trailing di sini ya. Jika true maka gunakan trailing. Maka kita sekarang bikin di ontick-nya. Ontick if use trailing atau ini true, maka kita memanggil trailing stop. Kita bikin fungsi trailing stop-nya. Nah, kita paling bawah aja di sini. Ini trailing stop ini panjang, saya nggak akan terangkan. Trailing stop saya perkecil biar bisa, biar bisa Anda contek ya. Ini, enggak, saya pelankan aja. Ini silahkan di pause-pause. Ini trailing stop-nya seperti ini. Nah ya. Kemudian ini silahkan dilihat. Jangan lupa ininya, jumlahnya, kurung kurawal ini harus sama persis. Kalau kurang satu error, biasanya error nanti akan ada di sini. Ya. Nah, kita compile. Nah, kita tulis di sini tadi. Ontick, jika menggunakan trailing, maka trailing stop dijalankan. Nah, ini dijalankan seperti ini. Berarti sudah trailing. Kenapa saya pakai ontick, tadi pakai on timer? Karena ini butuh kepastian waktu atau ketepatan waktu. Nah, ini butuh kecepatan eksekusi. Nah, karena eksekusi order itu hanya biasanya pakai tick. Kadang nih, dalam 1 detik, waktu itu kan per detik ya tadi kita buatnya ya. Kalau on tick dalam 1 detik bisa beberapa tick. Makanya paling cepat menggunakan tick. Kadang juga nge-freeze juga bisa. Cuman kalau nge-freeze pun ya tidak bisa menggunakan open posisi. Jadi paling bagus menggunakan on tick untuk trailing, untuk martingale, untuk melakukan break even point. Itu gerakan-gerakan yang butuh eksekusi, modify gitu harusnya pakainya di on tick. Oh ya, ini kan ada breakout, buy stop, sell stop. Saya pengennya jika dia nge-break ke atas kan buy stop. Ini sell stop-nya dihapus. Karena apa? Karena jika harga sudah nge-break atas, berarti yang bawah ini udah kemungkinan nggak akan di-break lagi. Karena dia kan cenderung ke atas ya. Kalau dia mau nge-break ke bawah lagi ya berarti memang kita nggak rezekinya karena sudah kita hapus. Tapi lebih aman seperti itu, saya rasa. Nah, caranya adalah pertama, kita menghitung posisi. Jadi
Jadi konsepnya gini, jika ada posisi itu berarti posisi terbuka ya. Tadi kan masih order pending ya. Konsep ini, jika salah satu terbuka berarti kan ada posisi satu atau ada buy, ada sell, posisi terbuka. Jadi konsepnya, logiknya, jika ada posisi terbuka lebih dari sama dengan satu atau lebih dari nol, maka akan mendelete pending order yang lain atau mendelete semua pending order. Dalam hal ini kan karena hanya cuma ada satu, ya udah delete-nya pending order. Ya misalkan kita buy, yang delete adalah yang sell stop. Seperti itu ya. Mari kita buat menghitung jumlah positionnya dulu, position terbuka. Caranya adalah seperti ini, diontik juga. Nah, seperti ini. Kita bikin variabel berbentuk integer, position by total, position sell total. Kemudian kita bikin seperti ini. Nah, ini ya. Jika Anda pelajari, jadi ini akan mendeteksi udah dipilah berdasarkan simbol. Jadi kalau kita pasang di simbol lain nggak akan kehitung. Jadi menghitungnya simbol yang sama dan di magic number yang sama. Jika Anda pasang di SAUUSD tapi magic number dibedakan, maka AI ini akan berjalan sendiri-sendiri. Tidak akan saling mengganggu karena berdasarkan satu harus simbol sama, magic number-nya juga harus sama, baru dia akan berjalan. Nah, di sini menghitung position by total dan position sell total. Nah, kita kalau menghitung total position berarti tinggal dijumlahkan antara position by total ditambah position sell total. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bikin fungsi if position if total position lebih besar sama dengan 1. Nah, tadi ya bedakan. Jika ada total position atau posisi terbuka, jadi ini posisi terbuka ya, position ini pakai position ini adalah membaca hanya posisi terbuka. Kalau MT4 kan, MKL4 kan tidak ada nih. Terbuka dan tertutup, terbuka dan pending itu dianggapnya semua posisi. Kalau di MKL5 ada pending order, ada order terbuka ya gitu. Jadi ini bisa menghitung langsung order terbukanya berapa. Jika lebih dari lebih dari 0 atau mulai 1 ke atas, maka kita melakukan close order. Meng-close pending order atau close order. Kalau close position menutup posisi terbuka. Kalau close order berarti menutup order atau pending order. Kita bikin fungsi close all ordernya dulu. Kita bikin paling bawah. Kita compile. Nah, ini caranya seperti ini. Ini standar ya, bikin kayak gini tuh. Jadi kalau punya koleksi, nanti Anda tuh sebenarnya punya untuk close order sudah punya, untuk bikin trailing sudah punya, seperti ini tinggal disimpan aja, dikumpulin dalam perpustakaan ya untuk close order, untuk menghitung new day, new week, untuk trailing itu udah punya. Nah, ini di sini berdasarkan dia akan menutup yang simbol yang sama, magic number yang sama ya. Dia trade titik order delete ya, menggunakan fungsi trade order delete. Ini seperti ini, ada pilihannya. Order delete. Oke. Berarti ini sudah selesai. Oh ya, saya ingin tambahkan sedikit, bikin komen untuk mempermudah aja, biar nanti saat kita tes, di sini tuh ada jamnya. Saat backtest kan, ini kan nggak kelihatan jamnya. Di jam ini kan nggak pas sama ini ya. Nggak pas sama pergerakan candle di sini. Jam ini sekitar mungkin di sini. Padahal candle sampai sini. Jadi kita bikin di bikin komen untuk menulis di pojok kiri atas. Ini tadi belum kita tulis. Close all order. Nah, ini ya. Jika posisi lebih dari 0 atau 1 ke atas, maka akan melakukan close pending order. Tuh, sekarang kita bikin di sini. Komen. Saya menulis time current atau waktu saat terakhir ini di sebelah kiri atas. Kita rapikan, ini yang enggak masih ada tempat bolong, kita tutup. Kita compile. Nah, 0 error, 0 warning, berarti sudah jadi. Sekarang saatnya kita coba. Inputnya saya bikin ngawur dulu.
Ini jam 15.00 sampai 16.59. Pakai fix lot. Lotnya 0,1. Ini. Stop lossnya 400, take profit 900. Kemudian ini trailingnya saya true. Saya isi 150. Kita coba. Nah ini muncul di sini ya, ini jam 6.54. Dia nanti akan mulai open, akan mulai bikin kotak itu jam 17 ya, 16.59, berarti kan setelah ini jam 17. Kita coba cek, kita percepat, 10, 11, 12. Nah, kita pelankan. Nah ini begitu ini menjadi jam 17, harusnya membuat kotak. Nah, dia bikin kotak. Kotak ini tadi dari fungsi ini ya, draw-nya ya. Saya draw-nya nih, Anda bisa ganti-ganti nih warnanya di sini bisa diganti. Kemudian ya warna itu Anda kalau pengen lihat warna nih klik aja di sini, pencet F1. Nanti akan muncul warna-warna nih. Nah, pilih apa warnanya? Misalkan kepingin warna apa nih? Misalkan warna biru ini. Medium shade blue, copy aja tulisannya. Kemudian ini help-nya tutup. Ini ganti. Kemudian compile. Kemudian Anda ini tutup dulu. Kita ulang, start. Jam 17 kita percepat. Nah, itu membuat. Nah, dia langsung nge-break bawah ini ya. Break bawah. Langsung profit. Ini untung ya. Untung 21. Kita coba lagi. Nah, ini. Tiap jam 17 dia baru akan membuka kotak. Nah, 16, 15. Saya pelankan. Nah, dia membuka kotak. Dia langsung buka buy nih, kena buy nih, karena jadi kotaknya dekat sini ya. Kalau dekat mungkin, tapi ini masih di bawah 200 nih, jadinya dia membuka. Kita cek. Nah, kena trailing. Profit lagi. Profit lagi ya. Kita teruskan aja, coba. Hasilnya gimana? Wow. Naik turun ya. Anda bisa tweak ya, nanti cari SL-nya, profit, apa TP-nya, bagaimana, trailing stop bagaimana, siapa tahu mendapat format yang lebih bagus. Kalau saya ini, nanti saya tunjukkan settingan saya. Ini untung 700, berarti 70% dong. Dalam waktu berapa nih? 4 bulan, nggak ada 4 bulan, bulan 1 sampai bulan 4. Nah, hasilnya lihat, ini 12% untuk drawdown-nya. Dari modal 1000, loss-nya 182, berarti sekitar, nih, kalau ini menurutnya 12%, keuntungannya 787, grafiknya seperti ini. Settingannya kalau Anda ingin lihat adalah seperti ini, silakan dilihat. Saya lihat semua. Ini ya, lihat di sebelah sini. Ini settingannya, Anda bisa cek di sini, silakan Anda pause. Dan EA-nya sudah selesai. Oke, bagi Anda yang belajar, bisa Anda pause, bisa Anda pelan-pelan Anda ketik. Bagi Anda yang pengen belajar, tapi pengen punya contekannya, skrip ini akan saya berikan, nanti saya tulis di deskripsi, silahkan cek di deskripsi, saya di situ tulis berapa Anda harus donasi untuk mendapatkan skrip ini, tapi jelas nggak akan mahal-mahal. Anda cek di deskripsi dan Anda silahkan modifikasi. Tapi ingat, ini saya bukan membuat EA yang akan selalu profit, tapi ini adalah EA konsep untuk breakout. Jadi Anda bisa taruh breakout ini, misalkan nih Anda pengen breakout di beberapa jam, Anda pasang aja di satu pair, misalkan SAUUSD, Anda misalkan di 3 sesi, mau Asia, Eropa, dan sesi Amerika, Anda pasang di 3 chart, tapi bedakan magic number-nya ya.
magic number Anda bedakan, mungkin satunya di pagi hari, terus kemudian siang hari sama malam hari di 3 time frame tiga range itu Anda pasang dengan magic number yang berbeda. Ingat, cara menghitungnya adalah Anda cek dulu waktu lokal Anda di tempat Anda, waktu kota Anda, waktunya jam berapa. Kemudian Anda cek di market watch kiri atas di MetaTrader, selisihnya berapa? Selisihnya misalkan biasanya 4 jam. Kalau di waktu Indonesia Barat tempat saya, selisihnya sekarang 4 jam. Maka jika saya ingin memasang di jam 19 malam, saya kurangi 4, itu 15. Maka di sini saya input 15. Berarti ini jam 7 malam, waktu Indonesia Barat. Kemudian selesainya saya di jam ini 17, berarti 17 tambah 4 itu adalah berapa? 17 tambah 4, 21 jam 9 malam ya. Oke, jadi seperti itu. Silahkan Anda cek deskripsinya. Bisa Anda donasi jika Anda ingin memperoleh langsung skrip utuh dari saya, nanti akan saya kirim ke Anda. Tapi ingat, ini bukan EA yang akan menghasilkan profit otomatis. Jadi Anda bisa oprek sendiri dan jangan tanyakan settingan yang profit seperti apa kepada saya. Karena banyak sekali yang order ke saya, donasi, tapi tanya ini profitnya setting seperti apa. Saya tidak menjanjikan EA yang bisa profit, tapi yang memberikan konsep untuk membuat EA breakout di sini. Oke, semoga video bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ke teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.